faslun saktatus sholat sittah. Kita mau lanjut bahasan selanjutnya. Ini perkara tentang diam sejenak di dalam sholat. Al-Habib Umar pernah mengutip suatu hadis, ya. Habib Umar pernah mengutip suatu hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, mengingatkan kita untuk waspada kepada maling-maling di dalam sholat. Maling di dalam sholat. Kenapa disebut maling di dalam sholat? Siapa itu orang maling di dalam sholat? Lebih parah itu daripada maling mobil. Lebih parah itu daripada maling harta. Lebih parah itu daripada maling-maling yang lain. Kenapa? Karena dia maling sholat. Man haula ya Rasulullah. Siapa tuh mereka orang-orang yang maling sholat? Mereka adalah orang yang gak menyempurnakan diam berdirinya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Yani dalam gerakan sholatnya, mereka tidak menyempurnakan gerakan itu. Bukan hanya gerakannya, waktunya mereka harus berdiri tegak, mereka tegak dulu. Ini nggak tahu orang sholat ekspres. Apalagi seperti apa, belakangan ini muncul entahlah ajaran-ajaran sholat tarawih dalam durasi waktu sekian menit. Oh, sholat ekspres ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar dari mana nggak tuh? Sementara kita ini diajarin shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Nggak ada dalam riwayat Nabi sholat ekspres tuh, nggak ada. Di mana hadisnya? Maka kita bisa simpulin orang yang sholatnya seenak udelnya kayak gitu, nggak pakai adanya aturan seperti yang fikih ajarkan, udah mutlak itu bukan perlu diikut imamnya. Ya nggak usah cari lagi mazhabnya apa, udah jelas-jelas itu sesat. Sarigah fis shalah, tukang maling dalam sholat. Itu siapa? Orang yang nggak sempurna tegak berdirinya dalam bacaan, nggak sempurna rukuknya di dalam ruku, tidak sempurna sujudnya dalam sujud, tidak sempurna duduk di antara dua sujudnya. Kenapa? Karena mau ekspres sholatnya. Ini kita diingetin. Karena di dalam fikih ada yang disebut dengan saktah. Ada saktatul Fatihah, kita ada penambahan, ada saktah, ada tasydid. Ada kita diajarin kapan aja tuh saktah. Di waktu kapan kita diminta untuk berdiam sejenak, kita mau tahu. Jadi sholat itu bukan yang tiba-tiba apa, kalau kita ngerjainnya itu semuanya tanpa titik, tanpa koma. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini benar enggak? Dalam susunan bacaan Fatihah aja udah salah. Mari kita ulang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tahu, kalau kamu mau baca ekspres begitu, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kamu lanjut. Karena di waktunya kamu ayat penghujung daripada ayat, ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kan ada penyekatnya. Makanya disebut ayat 1, ayat 2, ayat 3. Penyekat itu harus stop. Kalau mau lanjut, maka harokat buntutnya dibaca. Paham? Jadi kalau orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Jadi kalau mau pakai satu nafas, ya itu kan dibelutnya satu nafas, mau pakai satu nafas, dari ayat 1 menuju ayat kedua, di buntut akhirnya harokatnya jangan dimatiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Kita itunya disambung. Kalau nggak bisa nyambung, berhenti. Itu kalau baca Fatihah gitu ya. Nah, sekarang di dalam sholat ada saktah. Dalam sholat ada saktah. Diam sejenak. Ada berapa? 6. Maka bagian ini harus diperhatikan. 6 bagian ini, yang pertama,
adalah baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Bagian yang pertama, diam di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Diam. Diam dulu. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baca doa iftitah. Jadi bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Karena nggak ada sakta. Nggak ada diam sejenaknya. Tapi kalau bicara yang benar, adanya diam sejenak itu saktatus sholat sita. Pertama, Allahu Akbar, dari takbiratul ihram menuju doa iftitah, diam. Kesalahan yang paling sering terjadi, ini satu contoh ya, kesalahan yang paling sering terjadi, orang lupa doa iftitah. Kelupaan. Jadi begitu dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru ingat, belum iftitah. Ada nggak yang suka begitu? Gimana kira-kira? Lanjutin Fatihahnya atau ke iftitah? Bagaimana kalau ngulang ke iftitah? Bagaimana kalau ngulang ke iftitah? Ada orang sholat Allahu Akbar ya, Bismillahirrahmanirrahim, keingat belum iftitah, lalu dia berhenti kemudian baca iftitah. Bagaimana keadaan sholatnya? Sah apa enggak? Fatihah itu wajib, iftitah itu siapa yang berhenti mengerjakan wajib untuk mundur ke sunnah, batal sholatnya. Ingat, batal sholatnya. Jadi kalau udah masuk bis, nggak ada Allahu Akbar kabiro, mundur. Ingat ya, nggak boleh mendahulukan sunnah meninggalkan yang wajib. Itu belakang, itu qaidahnya aja udah salah. Nggak boleh dalam sholat, walaupun lupa Ustaz, walaupun lupa. Justru iftitahnya lupa, kamu udah masuk ke ranah yang wajib. Tuntasin yang wajib, kelarin yang wajib, nggak boleh mundur ke sunnah. Kalau kamu mundur ke sunnah, batal. Sholatnya kamu jadi nggak sah. Paham? Itu sering banget kejadian orang salah. Karena dia begitu udah memulai dengan Bismillah, toto kelupaan. Dia udah ngawalin Bismillah, toto dia lupa. Oh, iftitah belum, ngulang ke iftitah, batal sholatnya. Ya, jadi mulai sekarang itu diingat. Nah, kapan tuh kita diminta berhenti? Pertama, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ila akhir doa. Ya, ila akhir doa. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Kapan kita diminta diam lagi? Begitu wa ma'ana minal, itu habis selesai doa iftitah, mau masuk ke mana dulu? Fatihah kan? Tapi Fatihah biasanya kan kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi begitu habis iftitah mau ke a'udzubillah. Habis dari iftitah mau ke a'udzubillah, diam dulu. Jadi kalau kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diam. Kasih jeda sejenak. Kira-kira jedanya itu kadar berapa? Subhanallah. Bacaan subhanallah, kasih jeda sejenak, kemudian masuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu kemudian selanjutnya apa? Wa baina al-Fatihah wa ta'awudz. Habis a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu pun harus berjeda.
Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara afdaliyah yang disunnahkan, itu kamu diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dalam sholat berjamaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunnahkan bil khafd, diam. Artinya cuman kita yang dengar, makmum nggak perlu dengar. Tapi begitu masuk bismillahirrahmanirrahim, untuk mazhab Imam Syafi'i, bismillah bagian daripada suratul Fatihah, maka jahru secara terang-terangannya menjadi bagian daripada keharusan. Ya, jadi kalau misalnya mazhab yang lain, seperti Imam Abu Hanifah, mungkin Imam Malik, mereka menganggap suratul Fatihah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillah itu, bukan bagian daripada Al-Fatihah. Makanya kita suka ke Mekah. Nah, di Mekah itu langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mereka menganut mazhab Imam Abu Hanifah. Di Mekah itu gitu. Imam Malik bagian, ya di Turki gitu juga, orang-orang sana sebagian kayak gitu. Kalau di India Imam Ahmad bin Hambal kebanyakan, Hambali. Nah, di situ mereka langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, bismillahnya nggak baca. Kalau kita bismillah bagian daripada suratul Fatihah, maka bacaannya itu menjadi sesuatu yang harus dikuatkan, harus dikeraskan saat kita baca itu. Kalau kita jadi imam, nah antara a'udzubillah dengan bismillah jeda. Yang ketiga, ubaina ta'awudz, ubaina Fatihah wa ta'awudz. Oke? Wa baina akhirul Fatihah waladdallin. Amin. Ini waladdallin saut-sautan. Waladdallin. Kitanya pun hatta sholat sendiri, kitanya juga saat sholat sendiri waladdallin. Amin, amin. Itu dijedakan. Ini kita bicara sunnah. Jeda, makanya emang kalau sholat tuh jangan teberet-beret. Sholatnya suka tuh beret-beret sih, makanya jadi bacaannya nggak dijeda. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung deh ketemu qul ya. Jadi akhirnya suratul Fatihah itu kan dhalin. Itu akhir daripada surat Al-Fatihah, ad-dhalin. Amin. Amin itu kan amin doa. Istajib ya Rabb, artinya kabulkan ya Allah. Artinya kan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, itu tadi udah keempat. Ya, kemana? Yang kelima. Ya, yang kelima. Wa baina amin was surah. Kapan lagi sakta? Habis kita waladdallin. Seenggaknya tarik nafas dulu gitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, baru masuk surat. Dari amin ke surat. Jeda. Dari amin ke surat jeda. Itu yang kelima. Jadi nggak langsung gitu. Dari Fatihah ke surat langsung. Bahkan kalau kita berjamaah jadi imam, kita harus beri spare makmum untuk menuntaskan Fatihahnya. Makmum dikasih spare, karena sebenarnya surat Al-Quran itu dianjurkan didengar. Tapi lihat keadaan sholat umat hari ini, kadang-kadang mereka itu mau cepet. Jadi di saat surat dibaca, makmum sibuk membaca. Baca apa wajibnya? Makmum baca Fatihah, imam baca surat. Kenapa? Karena nggak dikasih spare waktu.
Yang baik itu dikasih spare waktu. Ya, dikasih spare waktu, kemudian dilanjut. Paham sampai di situ? Baru yang keenam, wa baina surah war ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Itu baru benar. Ada sakta, bukan innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Ya, ada berhenti. Berhenti dulu. Itu disebut dengan diam. Berhenti dulu baru takbir. Kadang-kadang makmumnya yang nggak sabaran. Jadi kadang-kadang innahu kana tawwaba, makmum tuh sudah ancar-ancar. Tahu banget ya, iyalah. Gitu. Makmum tahu banget. Makmum udah ancar-ancar. Imam belum ancar-ancar, makmum yang udah ancar-ancar. Jadi sebenarnya imamnya siapa sih? Makmum kadang-kadang suka begitu, pengen buru-buru aja. Makanya ditegur ya sama Nabi. Apalagi kalau perkara sedang sujud. Ada makmum gak sabaran angkat kepala duluan. Ada kayak gitu? Itu kan ditegur keras sama Nabi. Hati-hati. Ya. Allah Subhanahu seolah-olah konteks hadisnya itu bentuk sindirannya. Allah bisa ubah kepalanya seperti kepala himar, kepala keledai, yang ngangkat kepalanya lebih dulu sebelum imam. Yani kayak nggak rela banget sujud, saking pengen buru-buru bangun. Padahal agrab maikunul abdu, ya, inda rabbi fi sujud. Hamba itu paling dekat sama Allah itu kapan? Waktu dia sujud. Jadi perkara itu jangan jangan tergesa-gesa. Perkara sholat jangan tergesa-gesa. Ini sunnah yang kita dianjurkan untuk beri jeda. Sunnah yang disebut dengan sakta atau diam sejenak yang disunnahkan dalam sholat. Jadi kita ulang. Kapan pertama? Baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah sampai wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah yang ketiga nih, ya kan? Habis iftitah ke ta'awudz. Jeda kedua. Kemudian dari ta'awudz ke surat Al-Fatihah. Berarti ini udah ya, ketiga. Dari Fatihah akhir kepada amin. Itu waladdallin. Amin. Kemudian dari amin menuju surat pendek ya. Mau surat Baqarah juga boleh. Ala ibu. Habis langganannya surat pendek sih. Memang kan kita langganannya surat pendek ya. Ya. Habis dari situ, habis selesai baca surat, selesai surat, innahu kana tawwaba. Nah, dari surat menuju ruh. Allahu akbar, baru takbir. Ini berlaku bukan hanya saat kita berjamaah. Ini berlaku justru juga saat kita sholat sendiri. Sunnah ini pun berlaku bukan hanya sholat wajib, tapi sunnah ini juga berlaku walaupun sholat sunnah. Makanya sebenarnya Bu, kalau hitung-hitung sunnah dalam sholat, hitung-hitung sunnah dalam sholat, itu ada ratusan Bu. Dalam satu momen kita ngerjain sholat itu, kita bisa ngejalanin dalam sholat yang sempurna itu, sunnah yang diiringi bersamaan di dalam sholat itu bisa sampai 500. Sunnah di dalam sholat, sunnahnya doang. Nah ini aja kalau kita hitung udah berapa ini? 6.
Masih banyak kan sunnah yang lain. Masih banyak sunnah yang lain. Cuman kitanya fakir aja sama ilmu. Kitanya nggak paham. Kalau kita pelajarin betul-betul antara sunnah yang ada di dalam sholat, itu kalau terkumpul ratusan dalam satu momen kita mengerjakan sholat, ada banyak sunnah yang ikut serta di balik itu jika sholat kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang Nabi besar Muhammad SAW ajarkan. Dan diantara yang disebut dengan ikhtilaf baina ummati rahmah, kata Nabi, perbedaan pendapat di antara umat seperti mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu Nabi sebut rahmat karena Allah mau dimanapun tempat, istilahnya dimanapun tempat ditegakkan sholat seperti yang Nabi Muhammad kerjakan. Jadi dalam satu waktu ada orang sholat tangannya lurus, ada orang sholat tangannya ditaruh di dada, bingung kan? Suka kita lihat ada orang kalau umrah ya, ada orang sholat ditaruh tangannya begini, seperti kita, Imam Syafi'i ngajarin gitu. Pak, semua itu punya dalilnya. Nabi SAW pernah mengerjakan itu. Artinya apa? Di balik adanya ikhtilaf bainal ummah, di antara umat ini yang fatwanya para ulama berikan kepada kita, hakikatnya di situ hikmah di balik itu Allah mau mewujudkan di mana tempat di muka bumi ini orang semuanya mengerjakan yang Nabi Muhammad kerjakan. Makanya syariatnya tetap ada, walaupun yang satu sholatnya lurus, yang satu sholatnya begini, yang satu sholatnya begini. Itu punya, kalau belajar kamu paham, jadi nggak bingung. Nanti begitu sholat, ustazah kenapa ada orang sholat tangannya naik turun terus? Atau ya, kan ini kembali kepada ikhtilaf, bukan kebodohan. Kalau belajar benar, ente nggak nganggap itu bodoh. Nah, seperti beberapa mazhab imam lain, itu ngangkat tangan kalau nyebut Allah. Jadi setiap nyebut Allah, angkat tangannya ngangkat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Turun lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Udah berapa kali itu ngangkat? Udah 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik turun kan? Jadi dia naiknya pada saat Allah disebut. Lafdzul jalalah dia naik. Ya, ngerti itu. Semua iktibar itu lu hikmah. Ikhtilaf itu ada hikmahnya. Jadi kita nggak boleh nganggapnya dari sudut pandang yang sempit ya. Nggak, kok dia sholatnya begitu? Nggak boleh. Belajar fikih itu tujuannya untuk ini. Jadi nggak ngerasa pintar. Belajar fikih itu bukan bikin kita jadi pintar ya. Belajar fikih itu jangan buat jadi tujuan belajar fikih untuk kita jadi orang nggak sok pintar. Jadi kita terbuka wawasannya tentang pandangan-pandangan ulama dari sudut pandang fikih lainnya. Jadi kita kenapa sedikit-dikit ini diuraikan biar ibu-ibu itu nggak bingung. Seperti kita, indah madhabuna Imam Syafi'i, kita tahu bahwa sesungguhnya ada hadis Nabi yang sholat tangannya lurus. Kita mau dapetin pahalanya Imam Syafi'i, kita juga mau dapetin pahalanya Imam Malik misalnya, ngajarin tangannya lurus. Imam Malik ngajarin tangannya lurus. Sholat tangan lurus. Gimana caranya ya? Bisa nggak kita dapetin 2 fi waktul wahid, di waktu yang sama? Bisa. Ulama tuh pinter-pinter. Sholat, kerjain apa yang diajarkan sama Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Kerja, pegang. Kita kan mazhab kita Syafi'i. Tapi kita juga mau dapat yang itu. Habis selesai, baca surat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turunin tangannya. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Tidak. Turunin tangannya. Dapat nggak momennya? Tapi kita nggak sok pinter. Ente bisa dapat banyak pahalanya. Turunin tangannya. Turunin bukan karena mau buru-buru ruku. Ini turun buru-buru mau ruku. Turun
Karena mau dapat pahala lebih. Gitu loh, turun nggak mau dapat pahala lebih. Tangannya turunin. Ibu yang di luar lihat nggak? Ibu yang di luar paham? Ibu yang di luar ada manyem. Iya, gitu ya. Ada TV nggak di luar? Nggak ada. Sian. Jadi gitu. Tangan lurus, paham? Seperti pandangan ulama terkait suratul Fatihah, ada ikhtilaf antara satu sanad menyatakan Fatihah itu bunyinya Maliki Yaumiddin. Yang satu bilang bunyinya bukan Maliki tapi bunyinya Maliki. Ayo. Ini dua-duanya benar. Ini punya sanad. Yang satu ayatnya Maliki, yang satu Maliki. Gimana? Mau dapat dua-dua, yang satu dapat bonus, yang satu tapi kita mau ikut juga. Seperti apa ini? Bisa. Gimana caranya? Rakaat pertama gerak Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Dapat dua-duanya inti. Gak kehilangan apa-apa. Makanya belajar biar paham gitu. Ya. Jadi di sanad yang satu bilangnya pakai alif, yang sanad yang satu bilangnya nggak ada alif. Bacanya langsung. Nggak ngurangin arti itu. Itu nggak ngurangin arti kok. Malah di luasnya bahasa Arab ya. Malik itu raja. Malik. Kalau disingkat pun raja juga. Ya. Maliki, Malik, sama-sama raja artinya. Rajanya para raja, Malik. Maliki, rajanya para raja. Bahasa Arab yang luas ya, saya nggak perlu terangin gitu. Tapi kita bisa nggak dalam sholat itu dapat semuanya? Bisa. Ya, salah satunya begini. Kita hari ini diajarin dua hal yang sudah kita bahas terkait tentang larangan waktu sholat, kemudian juga yang kedua adalah diam sejenak yang disunnahkan dalam sholat. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah, tuntunan, pemahaman, insyaallah bisa faham seutuhnya. Amin ya rabbal. Ayo siapa yang mau tanya? Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya benar-benar bisa saja ketika terjadi melakukan tahajud, kita ketiduran bisa saja. Kalau benar-benar bisa diganti dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau memang seperti itu. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau apa? Kalau kita sudah biasa melakukan tahajud, terus kita ketiduran, bisa diganti dengan 4 rakaat. Sebenarnya gini, istilah bahasa mengganti seperti yang kamu pernah dengar, sebetulnya kan nggak jauh beda dengan arahan yang saya beri. Dia tidak bisa menggantikan waktu yang terskip, tetapi untuk mendidik jiwa agar dia tidak kehilangan momen istiqomahnya dalam satu hari mengerjakan rutinan sholat sunnah itu, dia tetap bisa ngerjain. Kalau dari yang saya dengar, maksudnya dari para guru-guru saya, kalau kamu kehilangan sholat di waktu malam, kamu bisa ganti di waktu duha. Bisa. Kalau kamu terskipnya duha. Nah, jadi gini, duha biasa kerjain, nggak ke sholat, nggak kekerjain. Sakit kah, terlalu letih kah, banyak urusan kah, niatnya dari rumah mau sampai majelis mau sholat, tahu-tahu kajiannya udah mulai, mau sholat di mana, duduk aja di jalanan. Nah ya, ini misal ya kan, pernah kayak gitu, pernah ya seperti itu. Momen duhanya ibu lewat, tapi gimana ibu mau mendidik jiwa istiqomah dari duha kelewat, itu ta'assaf, hati sedih dan lain sebagainya, ibaratnya gitu. Fasalli qabla dhuhri, kehilangan duhamu diganti dengan sebelum zuhur.
Jadi bukan berarti dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Katakanlah qobliyah. Apa qobliyah zuhur mewakili ketinggalan? Tidak. Qobliyah zuhur ya qobliyah zuhur. Kamu tambahin lagi sunnah lain untuk menutup kekurangan itu. Kekurangan dari 2. Jadi gitu, misalnya kesekip, misal saya kelewat qobliyah zuhur. Bisa nggak diganti ba'diyah zuhur? Bisa, karena zuhur masih punya ba'diyah. Bisa kan gitu. Saking buru-buru kelupaan ba'diyah. Misalnya ada orang rutin ba'diyah, buru-buru kelupaan ba'diyah. Apa boleh diganti qabliyah asr? Ya boleh. Kalau bicara tentang ganti waktu sholat sunnahnya karena terlewat, kamu bisa ngerjain kapan aja, kecuali di waktu yang tadi sudah saya uraikan. Waktu-waktu yang tadi jangan dikerjain, karena kamu cuman kodoan sunnah, nggak ada. Kalau kodok wajib baru boleh. Paham ya? Nah gitu. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau ini kan baru tahu nih kita harus menjeda gitu ya. Menjeda. Iya, kan bacaan tadi yang dibahas. Kalau misalnya kayak kemarin dulu kita sholatnya ekspres kayak gitu, kita wajib mengganti kalau sudah. Ini sunnah kan? Yang kita bahas ini sunnah. Kita dulu sholatnya terlalu cepat gitu. Mudah-mudahan Allah terima. Gini, kalau kamu tanya perkara ini yang berkenaan dengan fardu, wajib, mungkin saya bisa simpulin, oh sholat kamu nggak sah, sholat kamu apa. Kalau sunnah enggak dong. Kalau sunnah kita nggak bisa nganggap kayak gitu. Nah, kamu tanya apakah Allah terima atau enggak, itu hak prioritasnya Allah. Allah mau terima atau enggak, Allah nganggap itu sholat yang kurang atau tidak, Allah menganggap. Nah itu makanya saya selalu ingetin Bu, sebetulnya yang diajarkan oleh Sayyidina Fakhrul Syekh Bakar bin Salim, sholat qadha seharian, sholat qadha seharian di Jumat terakhir di bulan Ramadan, itu tujuannya untuk apa? Kan tujuannya itu bukan mengganti, bahasanya tidak mengganti, menambal. Pahalanya itu bisa nambel ke bolongan-bolongan sholat kita, ya, ketidaksempurnaan sholat kita, bukan ngeganti, nggak ada. Jadi kalau ada yang ibarat kasar membid'ah-bid'ahkan dan menganggap itu tidak dikerjakan sama Nabi, emang benar, bukan Nabi yang ngerjain, kita dianjurkan karena mengambil momen terbaik. Ramadan pahala berlipat ganda, Jumat 2 berlipat-lipat ganda, 10 terakhir lagi berlipat-lipat ganda. Jadi di momen itu digunakan untuk qadha sholat satu harian itu ya, kita qadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita itu semua untuk apa? Menambal. Karena kita yakin di masa muda kita ada sholat-sholat kita yang bocor. Jangan. Kayak gitu ya. Ada sholat-sholat kita bocor. Nah ini momennya itu mengambil dari pahala-pahala tersebut, berharap jika ada kebocoran-kebocoran tersebut, kita nih punya stok, ada amalan kita yang kita kerjakan untuk menambal itu. Begitu juga dengan sholat sunnah kita. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu bisa nambal kebocoran yang ada di sholat wajib. Kalau kata Imam Ghazali kan gitu. Kenapa kita perlu mengerjakan sholat sunnah? Karena sunnah bisa nambel yang bocor di sholat wajib. Jadi kita kayak punya stok ya. Kekosongan di sholat wajib kita bisa diambil oleh Allah. Kebocoran itu dari sholat sunnah yang kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, saudara, kalau kita jadi makmum terus imamnya sholatnya ekspres, afdal mana? Makmum atau sholat sendiri? Makmuman. Karena keutamaan sholat berjamaah lebih unggul daripada sholat sendiri. Kecuali yang ekspres ini sampai meninggalkan fardu-fardu. Yang fardu, fardu-fardunya skip, kelewat, nggak bener nih sholatnya, jangan sholat di belakang dia, gitu. Ya. Tapi kalau cuman ekspres saja, saya kayak baca Fatihah keteter, karena dia bacanya cepet, umpamanya gitu. Gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Berarti kalau dia imamnya ekspres bacanya, kita sebagai makmum udah hafal nih, dia bacanya ekspres. Berarti dia baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah.
Kayak gitu. Di saat dia baca Fatihah kita ikut. Nah, karena kita tahu dia ekspres bacanya daripada ketinggalan. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, ada lagi? Kalau kita sholat sendiri, kenapa? Oh tidak, sholat dengan suara keras itu cuman kalau berjamaah dan kitanya imam. Kalau kita sholat sendiri, bihaitsu yasma' nafsa, baru itu sesuai dengan kadar ukuran telinga kita dengar diri kita sendiri. Hatta sholat sendiri Ustazah, kudu sholat sendiri pun harus dengar bacaannya sendiri. Jadi nggak ada tuh sholat begini. Tanya, baca apa orang ini? Dati ya, nggak ada, nggak sah. Ya, atau baca, tapi nggak kedengeran, kuping panas, tipis-tipis aja nggak kedengeran, nggak sah. Harus kuping ini dengar bacaannya. Nggak boleh diam. Harus kuping ini dengar yang dibaca. Jadi gini, kalau sholat sendiri, kuping yang dengar, kuping kamu sendiri yang dengar. Kalau sholat berjamaah, kuping orang harus dengar. Simpelnya kayak gitu aja. Ya. Kalau kamu sholat sendiri, kuping kamu doang yang dengar. Tapi kalau berjamaah, kamu jadi imam, kuping orang harus dengar yang kamu baca. Minimal satu orang sebelah. Jadi kita sebagai imam nggak punya kewajiban semua makmum dengar. Ya hakikatnya gitu. Jadi kanan kiri dengar aja udah cukup gitu. Itu untuk menggugurkan wajibnya. Nah, paham?